Halo sahabat, apa kabar? Kembali Anda simak Jatim News Today edisi hari ini Rabu 29 September 2021 bersama saya Ilham Dianta. Beragam informasi terbaru seputar Jawa Timur segera kami hadirkan untuk Anda. Satu di antaranya nanti kita coba buka catatan dari rekan Ari Kusuma dari Persada FM Blitar terkait tentang vaksinasi. Bupati Blitar ajak lansia tidak takut disuntik vaksin. Dan di sesi terakhir, nanti kami akan ajak Anda atau kami hadirkan informasi terbaru seputar tim Jawa Timur di PON ke-20 Papua dalam kabar Arena PON Papua. Sahabat, program ini juga ditayangkan secara serentak di 4 LPPL Radio Jatim, yakni Radio Persada Kabupaten Blitar, Mardika Kota Blitar, Suara Gresik, dan Radio Suara Madiun. Baik sahabat, sebagai informasi pertama, kita coba simak laporan dari rekan kami Diding Yunarto dari Suara Sidoarjo tentang pemerintah Provinsi Jawa Timur terima donasi alat konsentrator oksigen dari Asosiasi Pengusaha dan Industri. Selengkapnya Diding Yunarto, silakan. Sahabat, pemerintah Provinsi Jawa Timur kembali menerima bantuan untuk penanganan COVID-19 dari Asosiasi Pengusaha dan Industri. Kali ini bantuan berupa unit konsentrator oksigen dari Asosiasi Gula Rafinasi Indonesia yang diberikan melalui Kementerian Perindustrian. 150 unit alat konsentrator oksigen diberikan dalam bentuk donasi kepada pemerintah Provinsi Jawa Timur pada Senin sore 27 September kemarin. Donasi ini adalah bentuk CSR dari pengusaha kepada pemerintah. Penyerahan donasi dilakukan oleh Supriyadi, Direktur Industri Makanan, Hasil Laut dan Perikanan Kementerian Perindustrian, kepada Khofifah Indar Parawansa, Gubernur Jawa Timur di Gedung Gerahadi. Menurut Gubernur, bantuan alat ini sangat berguna dan membantu pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam penanganan COVID-19. Karena alat ini sangat efisien untuk membantu pasien COVID-19 yang bergejala sesak nafas. Bisa langsung dipakai tanpa harus isi ulang atau refill oksigen. Kita berharap bahwa makin hari makin terkendali, makin melandai, dan tentu kita berharap berseiring dengan sektor ekonomi yang akan tumbuh lebih baik dan lebih baik lagi. Sementara itu, Supriyadi, Direktur Industri Makanan, Hasil Laut dan Perikanan dari Kementerian Perindustrian bilang, donasi ini bentuk kepedulian dan kebersamaan untuk menangani pandemi COVID-19. Jangan hanya dari Asosiasi Gula Rafinasi saja nih untuk pemerintah Jawa Timur. Dari industri yang lain ini, karena industri ini di Jawa Timur cukup banyak, khususnya industri makanan minuman gitu ya. Karena memang ini merupakan kita harus semua lah bergotong royong karena jiwa Indonesia ini jiwa masyarakat Indonesia itu juga gotong royong. Kalau kita bersama-sama menangani kondisi pandemi ini, insya Allah kita akan menang melawan COVID. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 5 dari 150 unit alat konsentrator oksigen ini akan dikirim ke Papua untuk melengkapi kebutuhan kontingen Jawa Timur yang berlaga di PON 20 Papua. Sisanya akan disebar ke rumah sakit tipe C dan fasilitas layanan kesehatan di wilayah Jawa Timur. Diding Yunarto, Suara Sidoarjo. Baik, terima kasih rekan Diding Yunarto dari Suara Sidoarjo. Hari ini berbagi kabar Pemprov Jatim terima donasi alat konsentrator oksigen dari Asosiasi Pengusaha dan Industri. Baik, sahabat dari Sidoarjo, kita beralih ke Madiun. Ada rekan kami Amanda dari Suara Madiun. Hari ini berbagi kabar pemerintah Kota Madiun gelar pembinaan dan pengembangan kurikulum bagi kepala sekolah dan guru dengan protokol kesehatan ketat. Selengkapnya Amanda, silakan. Kemajuan bidang pendidikan tak terlepas dari peran kepala sekolah dan guru. Karenanya, pelatihan dan pembinaan terus dilakukan. Bahkan Wali Kota Madiun Maidi menjadi salah satu narasumber pelatihan tersebut. Sebelum dimulainya acara workshop tersebut, para peserta dan fasilitator diharuskan menjalani rapid antigen yang menunjukkan hasil negatif. Dalam giat pembinaan tim pengembang kurikulum guru SMP, Wali Kota Madiun Maidi mengatakan pimpinan sekolah memegang peranan penting dalam kemajuan di sekolah. Karenanya SDM pimpinan harus terus ditingkatkan terlebih dahulu. Bahkan Wali Kota menyebut kurikulum bukan sekedar menggugurkan kewajiban, tetapi harus memiliki nilai tambah lain. Harapannya SDM di Kota Madiun berbeda dengan daerah lain.
Wali Kota menyebut peserta didik di Kota Madiun harus memiliki bekal yang lengkap usai lulus, mulai keilmuan, juga skill untuk mereka hidup ke depannya. Salah satu SDM berkualitas itu manajemen sekolah harus dikuasai oleh pimpinan sekolah. Maka di sini pimpinan sekolah manajemennya harus tahu dulu apa yang harus dilakukan pada murid, apa yang dilakukan pada guru. Tapi kalau dia itu manajemennya tidak menguasai, tidak mungkin muridnya akan bagus. Jadi dari atas itu manajemennya untuk guru, kedisiplinan guru, pengembangan kurikulumnya, habis itu dikuasai murid. Setelah murid itu menguasai kurikulum, itu semua murid memang seperti itu. Tapi untuk kota kelebihannya apa? Kelebihan di luar kurikulum. Kelebihan kurikulum anak-anak punya skill yang sifatnya akan bisa menjamin kehidupan dia. Nah, skill ini yang mahal. Jadi kurikulum secara ilmu dikuasai, tapi ada tambahan. Skill tadi di kota. Hal tersebut penting mengingat keterbatasan sumber daya alam di Kota Madiun. Tak ayal SDM harus berkualitas sebagai gantinya. Amanda, Suara Madiun. Baik, terima kasih rekan Amanda dari Suara Madiun yang berbagi kabar Pemkot Madiun gelar pembinaan dan pengembangan kurikulum bagi kepala sekolah dan guru dengan prokes ketat. Dari Madiun kita bergeser ke Blitar, sahabat. Kali ini ada rekan Ari Kusuma dari Persada Blitar berbagi kabar tinjau pelaksanaan seleksi CPNS. Bupati Blitar ingatkan peserta untuk tetap mematuhi protokol kesehatan. Selengkapnya Ari Kusuma, silakan. Bupati Blitar Rini Syarifah mengingatkan para peserta ujian agar tetap mematuhi anjuran protokol kesehatan. Hal itu diungkapkan langsung ketika meninjau proses pelaksanaan seleksi CPNS dan P3K di Crown Victoria Hotel Tulungagung pada Selasa 28 September 2021. Bupati Rini meminta seluruh peserta ujian menaati semua peraturan yang sudah diterbitkan oleh pemerintah maupun dari panitia pelaksana. Mengingat peredaran virus corona masih terjadi, sehingga perlu diwaspadai dengan cara patuh terhadap protokol kesehatan. Tadi alurnya sudah benar ya. Kita harus sesuai prokes, jadi tidak sampai berkerumun, tidak sampai terjadi penumpukan. Nah, ini sudah sesuai tadi standar-standarnya. Sudah. Harapan Ibu tentang peserta dari Kabupaten Blitar. Menurutnya dalam seleksi CPNS tahun ini diikuti sekitar 4.089 orang dan ditambah 374 peserta dari P3K non-guru. Semuanya akan mengikuti ujian menggunakan metode daring. Ia berharap para peserta tetap bersemangat menyelesaikan tugas yang telah diberikan agar mendapat hasil yang maksimal. Bupati Rini menambahkan bagi peserta yang mengikuti seleksi CPNS maupun P3K dihimbau selalu mengedepankan protap kesehatan ketika mengikuti ujian mulai awal hingga akhir. Dari Blitar, Ari Kusuma mengabarkan. Baik, terima kasih rekan Ari Kusuma dan Risma Erina ya dari Persada FM Blitar hari ini berbagi kabar. Meninjau pelaksanaan seleksi CPNS, Bupati Blitar mengingatkan pada peserta untuk tetap mematuhi protokol kesehatan. Sahabat, kali ini masih dari laporan Ari Kusuma, Persada FM Blitar. Hari ini berbagi kabar gencarkan vaksinasi. Bupati Blitar ajak lansia tidak takut disuntik vaksin. Selengkapnya Ari Kusuma, silakan. Bupati Blitar Rini Syarifah mengajak orang lanjut usia atau lansia agar tidak takut divaksin. Pernyataan tersebut disampaikan usai meninjau pelaksanaan vaksinasi di kantor Desa Gadean, Kecamatan Wonodadi pada Selasa 28 September 2021. Mak Rini mengatakan masyarakat diminta membuang stigma negatif tentang pelaksanaan vaksinasi. Padahal suntik vaksin untuk membentuk kekebalan tubuh seseorang untuk menjalani rutinitas di tengah pandemi COVID. Menurutnya pelaksanaan vaksin di kantor Desa Gadean kali ini menyasar 670 dosis 1 dan dosis 2 jenis Sinovac dan AstraZeneca. Bukti ya kalau ibu yang sudah sepuh ini aman untuk vaksin, apalagi ini AstraZeneca. Luar biasa beliau. Buat contoh ini umurnya 90 lebih, tidak takut kalau vaksin AstraZeneca. Ibu matur nuwun nggih, semangat. Ia berharap kegiatannya berjalan lancar serta masyarakat dihimbau agar lebih proaktif dalam mengikuti pendataan vaksinasi oleh petugas masing-masing wilayah.
Bupati Rini menambahkan warga masyarakat juga diminta terus disiplin dalam menjalankan anjuran protokol kesehatan saat mengikuti proses vaksinasi di tempat kesehatan atau di tempat yang lain. Dari Blitar, Ari Kusuma mengabarkan. Baik, terima kasih rekan Ari Kusuma dan Risma Erina dari Persada FM Blitar. Hari ini berbagi kabar untuk mengencarkan vaksinasi, Bupati Blitar ajak lansia tidak takut disuntik vaksin. Kali ini masih dari Blitar, saya coba bergabung dengan rekan Afik Rahardian dari Mahardika FM Blitar via Zoom ya. Hari ini berbagi kabar pelaksanaan vaksinasi dosis 1 dan 2 di Kelurahan Pakunden, Kecamatan Sukorejo, Kota Blitar. Seperti apa? Silakan Afik Rahardian. Halo, selamat siang untuk pendengar LPPL se-Jawa Timur. Saat ini Afik Rahardian sedang berada di Kelurahan Pakunden, Kecamatan Sukorejo, Kota Blitar, yang mana sedang berlangsung pelaksanaan vaksinasi COVID-19 dosis 1 dan 2 jenis Sinopharm, yang mana dulunya Sinopharm ini hanya untuk tenaga kesehatan, namun saat ini juga sudah mulai didistribusikan kepada masyarakat umum. Saya sudah berada di lokasi dan pelaksanaannya memang baru saja selesai untuk pendengar dimanapun Anda berada, dan ada 48 dari warga yang menerima dosis 1 vaksinasi Sinopharm. Untuk yang dosis 2 ada 201. Nah, di situasi saat ini petugas kesehatan sedang melaksanakan istilahnya input data untuk mengetahui berapa total dari sasaran yang hadir dan yang tidak hadir untuk mengetahui untuk pelaksanaan vaksinasi selanjutnya. Kemudian untuk pendengar LPPL dimanapun Anda berada, namun juga Dinas Kesehatan Kota Blitar melaksanakan pendataan ulang bagi warga melalui kecamatan maupun wilayah yang belum menerima vaksinasi COVID-19. Nantinya Dinas Kesehatan akan melaksanakan vaksinasi secara door-to-door. Jadi yang sebelumnya door-to-door ini hanya untuk ODGJ, kemudian disabilitas, ke depan ini Dinas Kesehatan Kota Blitar akan melaksanakan vaksinasi door-to-door bagi masyarakat umum yang belum menerima vaksinasi COVID-19. Dan untuk diketahui pendengar, untuk capaian vaksinasi di Kota Blitar sendiri saat ini sudah mengalami cakupan yang bisa dibilang cukup tinggi. Untuk dosis pertama saja sudah mencapai 80% lebih dan hampir menuju ke 90%. Sementara untuk dosis 2 sudah 70% lebih. Dan angka ini dinilai cukup efektif karena memang ini diikuti dengan kasus COVID-19 di Kota Blitar yang semakin menurun. Saya kemarin juga jalan-jalan ke gedung isolasi terpusat Isoter Kota Blitar, yang mana penghuninya juga menurun dari keseharian yang biasanya ada yang masuk 5 sampai lebih, sekarang hanya 1 sampai 2 orang saja. Dari Kelurahan Pakunden, Kecamatan Sukorejo, Kota Blitar, Afik melaporkan terkait pelaksanaan vaksinasi COVID-19 untuk Jatim News Today. Baik, terima kasih rekan Afik Rahardian dari Mahardika FM Blitar terkait dengan laporannya, yakni pelaksanaan vaksinasi dosis 1 dan 2 di Kelurahan Pakunden, Kecamatan Sukorejo, Kota Blitar. Baik, sahabat, untuk sesi berikutnya kita coba ikuti insert laporan Mega Laksana dari Suara Sidoarjo dengan kontributor Dia Ayu terkait kabar-kabar dalam PON ke-20 Papua dalam kabar Arena PON ke-20 Papua. Hari ini Mega Laksana berbagi informasi tim sepak bola Jawa Timur berjaya di laga awal kalahkan Sulawesi Selatan 3-0. Selengkapnya Mega Laksana, silakan. Mengikuti kemenangan dari tim tenis putra-putri, tim sepak bola Jawa Timur juga menang di pertandingan awal Senin kemarin. Bertepat di Stadion Macandra Universitas Cendrawasih, tim sepak bola Jawa Timur mengalahkan Sulawesi Selatan dengan 3-0. Gol pertama dihasilkan oleh Dian Sosongko di menit ke-13. Gol kedua dilakukan oleh Faisal Yunus lewat tendangan penalti. Gol ketiga terjadi di babak kedua oleh Erlangga. Di akhir babak pertama, Sulawesi Selatan harus bermain dengan 10 pemain saja. Ini karena salah satu pemainnya mendapat 2 kartu kuning, sehingga pemain tersebut harus keluar dari lapangan. Berikut laporan dari Dia Ayu, kontributor Jayapura.
setelah meraih kemenangan melawan tim Sulawesi Selatan, tim sepak bola Jatim, pelatih dari tim sepak bola Jatim Rudi Kaldas mengatakan pemainnya harus dievaluasi karena meskipun menang, para pemain nampak gugup dan juga tidak bisa bermain lepas. Akibatnya beberapa peluang yang seharusnya menjadi gol tidak bisa berakhir menjadi gol, sehingga ini menjadi evaluasi penting bagi tim pelatih. Tim sepak bola Jatim akan melawan tim sepak bola Jawa Tengah. Untuk tingkat kesulitan dari pertandingan berikutnya, Rudi mengatakan tim Jawa Tengah tidak bisa dianggap remeh karena biasa menerapkan permainan cantik, sehingga untuk mensiasati hal ini tim pelatih akan mencoba mengatur strategi untuk bertanding 1 Oktober mendatang. Jadwal pertandingan berikutnya Jumat 1 Oktober di mana tim Jawa Timur akan menghadapi Jawa Tengah. Menurut Rudi Kaldas, pelatih tim Jawa Timur, ketika menghadapi Sulawesi Selatan, pemain Jawa Timur masih belum maksimal. Seharusnya lebih banyak gol lagi. Tapi ya tidak apa-apa lah, yang penting 3 poin. Tapi tadi melihat permainan anak di babak kedua sempat kayak kacau. Iya, saya ganti-ganti. Saya pikir penggantinya kalau di sana kan sama saja. Cuma tidak komunikasi. Akhirnya dikasih. Kan gol 1 pemain tapi cuma mampu nambah 1 gol, Bos. Gimana, Bos? Ya buat saya tidak apa-apa, yang penting ambil 3 poin. Maunya saya tadi gol banyak. Tapi saya kan tidak fokus anak-anak yang pertama. Karena saya mesti simpan tenaga. Karena lawannya Jawa Tengah pasti lebih baik. Baik, terima kasih rekan Mega Laksana dari Sora Sidoarjo bersama dengan rekan Dia Ayu, kontributor Jayapura ya. Hari ini berbagi kabar terkait dengan kemenangan tim sepak bola Jawa Timur saat melawan Sulawesi Selatan dengan skor 3-0. Baik, selamat untuk tim Jawa Timur. Sahabat, informasi seputar PON ke-20 Papua tadi sekaligus menjadi sajian penutup dalam Jatim News Today edisi hari ini Rabu 29 September 2021. Terima kasih kami sampaikan pada Radio Persada Kabupaten Blitar, Mahardika Kota Blitar, Suara Gresik, dan Radio Suara Madiun yang menyiarkan program ini secara serentak. Akhir kata, saya Ilham Dianta pamit. Terima kasih, jaga kesehatan, dan sampai jumpa.